Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan dua berita dari dua media terkait dengan THR atau tunjangan hari raya bagi ojol atau ojek online. Yang pertama saya bacakan dari Tempo yang ditulis tanggal 21 Maret 2025 jam 18.29 ya. Nah, tertulis judulnya adalah Prabowo minta perusahaan tambah besaran THR ojol. Nah, Tempo menulis di sini ada gambar Pak Prabowo dengan tampak ada beberapa ojol di belakang beliau. Lalu ditulis begini, Presiden Prabowo Subianto mendengar pengemudi ojek online atau ojol mendapatkan tunjangan hari raya atau THR sebesar 1 juta rupiah. Kepala negara pun mengimbau perusahaan aplikasi ojol untuk menambahkan jumlah itu. Nah, dikutip langsung perkataan beliau, saya mendengar mereka akan terima 1 juta rupiah tiap pekerja. Saya mengimbau ke swasta kalau bisa ditambahkan, kata dia saat memimpin sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 21 Maret 2025. Prabowo mengatakan para ojol yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Karena itu Prabowo meminta tambahan besaran THR ke ojol. Ditulis oleh Tempo, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya, berarti sebelum hari ini ya, sebelum hari Jumat ini, telah memerintahkan perusahaan aplikasi ojek online untuk memberikan THR yang disebut kemudian sebagai bonus hari raya. Jadi bukan THR lagi sebutannya, tetapi bonus hari raya bagi para mitra atau pengemudinya. Kebijakan ini diumumkan setelah Presiden Prabowo berdiskusi dengan pimpinan perusahaan transportasi online, termasuk CEO Gojek, Patrick Waluyo, serta CEO Grab, Anthony Tan, dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin 10 Maret 2025. Jadi 11 hari sebelumnya ya, 10 hari sebelumnya. Nah, besaran THR bagi pengemudi ojol masih menunggu kepastian lebih lanjut dari pemerintah. Namun secara umum perhitungan THR bagi pekerja biasanya didasarkan pada upah pokok serta tunjangan tetap yang mereka terima. Itu yang dilaporkan oleh Tempo. Jadi memang belum ada aturannya waktu dia turunkan berita ini. Nah, yang diinformasikan oleh Tempo kepada kita pembacanya itu mengacu pada surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/2/HK04/3 profesi pengemudi ojol dan kurir paket dikategorikan sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT ya, PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Ini berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang relatif baru ya 2024. Sebelumnya kan mitra. Dengan status ini, jadi dengan surat edaran itu, dengan status ini maka mereka si ojolnya itu memenuhi syarat untuk mendapatkan THR sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berita Tempo begitu ini ya. Dalam ketentuan yang diatur dalam surat edaran tersebut, ya ini sebetulnya surat edaran secara umum ini kan tentang pekerja, terus termasuk PKWT. Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih secara terus-menerus berhak menerima THR sebesar 1 bulan upah. Nah, itu kan sama dengan peraturan lain ya, 1 bulan upah. Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kurang dari 12 bulan, perhitungan THR dilakukan secara proporsional berdasarkan lama masa kerja yang telah dijalani. Untuk perusahaan-perusahaan biasanya begitu, jadi umpamanya 6 berarti 6/12 berarti setengah-setengah dari gaji 1 bulan. Kurang lebih begitu yang berlaku saat ini. Nah, bagi pekerja harian lepas, perhitungan upah 1 bulan dilakukan dengan 2 metode. Jika telah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata penghasilan dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Nah, jadi ngitungnya dari rata-rata ya, karena harian lepas. Sementara bagi mereka yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, itu tadi rata-rata upah dihitung dari pendapatan bulanan selama periode kerja tersebut. Sedangkan bagi pekerja yang menerima upah berdasarkan satuan hasil, perhitungan THR dilakukan mengambil rata-rata penghasilan dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya.
Pemerintah menegaskan bahwa pemberi kerja wajib membayarkan THR secara penuh dan tidak diperkenankan mencicil. Selain itu, pencairan THR harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Nah, tapi ini memang dari Tempo ini kita kurang jelas ini yang diberikan informasi ini untuk secara umum pekerja apa untuk ojol ya. Karena nanti di berita kedua itu kita bisa membaca nih. Tapi yang penting dari berita pertama tadi, ada perintah dari Presiden Prabowo, bahkan Presiden Prabowo sudah bertemu dengan pimpinan perusahaan ojol ya. Sudah ada tanggal 10 Maret, lalu beliau mendengar kabar di 21 Maret bahwa akan mendapat 1 juta, lalu kata beliau tambahin, kira-kira gitu ya. Nah, maka kita cari berita lagi nih, yang beritanya setelah Tempo tadi ya. Ini ditulis 22 Maret jam 15.01, jadi belum lama ya. Itu judul dari CNBC Indonesia. Nanti ibu bapak saudara-saudara bisa mencari dari berbagai media ya. Nah, judulnya cair, Gojek mulai salurkan bonus hari raya. Segini besarannya. Jadi ini salah satu aplikasinya ya, Gojek ya. Nah, kita bacakan. Gojek menyalurkan bonus hari raya, jadi bukan THR ya, bonus hari raya BHR kepada mitra driver sebagai bentuk apresiasi bagi mereka yang aktif, produktif, dan bekinerja baik. Pemberian dana ini bukan tunjangan hari raya sebagaimana untuk pekerja formal. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan info dari berita Tempo tadi, jadi agak berbeda ya. Ini BHR, namun merupakan kontribusi Gojek untuk mendukung mitra driver dalam merayakan Idul Fitri. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian bonus tambahan bagi mitra driver. Nah, dilaporkan oleh CNBC Indonesia, Ade Mulya, Chief of Public Policy and Government Relations GoTo menyampaikan sebagai perusahaan teknologi karya anak bangsa, kemitraan dengan mitra driver menjadi pondasi utama bisnis Gojek. Dengan komitmen untuk terus menghadirkan solusi yang berkeadilan dan transparan, pemberian BHR ini disesuaikan dengan kapasitas finansial perusahaan. Ingat nih, yang dilaporkan adalah BHR ini disesuaikan dengan kapasitas finansial perusahaan loh ya, bukan dengan kebutuhan ojol nih, agar tetap berkelanjutan. Ya masuk akal juga, biar berkelanjutan maksudnya si Gojek ini. Dengan menerapkan prinsip adil, Gojek membagi penerima BHR ke dalam 5 kategori. Jadi ingat ini, BHR-nya dibuat 5 kategori si ojol tadi. Mitra juara utama sebagai kategori tertinggi, disebut mitra juara utama, ungkap Ade Mulya dalam siaran tertulisnya Sabtu 22 Maret 2025. Mitra dalam kategori mitra juara utama mendapatkan BHR yang dihitung sekitar 20% dari rata-rata penghasilan bersih di kategori tersebut. Ingat ya, 20% dari rata-rata penghasilan bersih, karena kan penghasilan Gojek itu kan ada potongan-potongannya. Besaran BHR yang diterima dalam kategori tertinggi, nah ini kategori ini si mitra juara utama tadi, tertinggi ini berarti dari 20% rata-rata penghasilannya, tapi disebutkan ini tertingginya Rp900.000 untuk mitra roda 2 dan Rp1.600.000 untuk mitra roda 4. Agar manfaat ini dapat menjangkau lebih banyak mitra, Gojek juga menghadirkan 4 kategori tambahan. Jadi selain mitra juara utama tadi ada mitra juara, mitra unggulan, mitra andalan, dan mitra harapan. Nominal BHR di setiap kategori dihitung berdasarkan tingkat produktivitas, kontribusi, serta tetap disesuaikan dengan kapasitas finansial perusahaan. Nah, diulangi lagi ya, kapasitas finansial perusahaan, terang Ade Mulya. BHR akan diterima oleh mitra driver yang memenuhi kriteria mulai tanggal 22 sampai dengan 24 Maret 2025 melalui saldo GoPay mitra. Dengan pembagian kategori ini, BHR diberikan secara tepat sasaran, memastikan apresiasi bagi mitra driver yang aktif dan terus berkontribusi dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Nah, dari 2 berita ini, berita pertama, Presiden Prabowo sudah membicarakan ini sejak 10-11 hari yang lalu dengan pihak perusahaan. Kemudian tanggal 21 Presiden mendengar berita bahwa akan memperoleh 1 juta. Kemudian itu dinyatakan beliau. Nah, ternyata dari berita kedua itu baru 1 ya, dari belum semua
platform, belum semua aplikasi ini, baru Gojek ya mengatakan dia untuk roda 2 900, untuk roda 4 1.600.000, tapi itu yang tertinggi. Bukan semua dapat segitu, itu untuk yang disebut oleh Gojek sebagai mitra juara utama. Dapatnya 900 dan 1.600.000 itu perhitungannya sekitar 20% dari rata-rata penghasilan bersih di kategori tersebut per bulan ya. Ya berarti kalau 900 ya berapa itu? Dapatnya dari berapa kalau 900 itu mungkin dari sekitar 3 juta lebih ya. 4,5 juta lah, 4,5 juta, 20%-nya 4,5 juta per bulan si roda 2, tapi yang bersih ya, bukan yang dibayar oleh pelanggan, itu kan ada diskon-diskon masih. Nah untuk yang mobil 1,6 juta. Nah, tetapi tadi sudah dilaporkan oleh Adi Mulya bahwa itu yang tertinggi ya, tertinggi di kategori itu. Nah, nanti kan mungkin ada yang 800, 8,5 di kategori itu ya. Nah, kategori bawahnya ada lagi. Nah, jadi saya kira dari dua berita ini kita sudah melihat, Presiden Prabowo dapat laporan 1 juta. Itu ternyata dalam praktek minta ditambahi Presiden. Saya kira sudah bagus ini Pak Presiden minta mau ditambahi. Tapi dari penjelasan si Gojek ini yang baru satu ini ya, yang kita Grab belum dengar. Itu sudah cair mulai 22, 24 ini. 22, 23, 24. Itu ada 5 kategori. Nah yang tertinggi untuk roda 2 dulu kita bicara, yang roda 4 sendiri, roda 3 itu paling tinggi itu 900.000 kalau memenuhi syarat. Mungkin di kategori itu bisa jadi ada yang 800 juta. Ingat 900.000 itu berarti dia rata-rata 4,5 juta bersih per bulan. Itu dapat 900. Nah saya informasikan, saya akan memiliki tim ya di kanal ini. Tadi dari 2 anggota tim saya terpisah. Nanti ini silakan dicek ya, karena saya tidak sempat survei. Nanti kita di komentar silakan ibu bapak berkomentar, termasuk saudara-saudara ojol. Itu tadi saya dapat 2 tim saya yang tadi menggunakan ojol motor ya. Itu ada yang sudah dapat dari 2 orang yang ditumpangi tadi. Berapa coba? 50.000. Ya mungkin ini termasuk mitra terakhir ya. Mungkin mitra harapan. Ya. Ini sekali lagi informasi sementara dari yang ada di lapangan yang kebetulan saya dengar dari tim saya. Kalau ini benar begitu, saya kira kita hari-hari ke depannya harus ngecek ini. Semua bersuara, rata-rata ojol dapat berapa, terutama yang roda 2 ya. Yang roda 4 juga silahkan bersuara. Wong 1 juta saja Presiden sebenarnya minta tambahi. Kalau 50.000 saya kira ya gimana ya. Ya rasanya itu ya betul disebut bonus hari raya. Nah, mudah-mudahan hal ini makin jelas di hari-hari berikut nanti. Jangan sampai opininya si perusahaan ojol sudah memberikan bonus hari raya, gegap gempita disuarakan, ternyata pihak ojol dapat ya mungkin tidak se-ekstrim 50.000, jangan-jangan rata-rata dapatnya cuma 200.000 misalnya. Mari kita lihat. Dan yang penting buat saya, ya kalau begitu apa artinya? Bukan apa artinya ya, berarti permintaan Presiden Prabowo ya tidak terlampau ya mohon maaf ini ya, tidak terlampau digubris oleh perusahaan ojol. Mudah-mudahan kita tunggu aja benar-benar di atas 1 juta bahkan.